Selamat pagi, selamat siang, selamat sore atau selamat malam. Perkenalkan, saya Profesor Dr. Siti Farida dari Departemen Ilmu Farmasi Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi tentang dinamika perizinan dan standarisasi obat bahan alam. Untuk mengajukan suatu perizinan dari obat bahan alam kepada suatu lembaga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini BPOM, tentunya ada dasar hukum yang melandasi kenapa ini perlu dilakukan, yaitu sesuai Permenkes nomor 07 tentang registrasi obat tradisional pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa obat tradisional yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar. Dan tentunya sudah ada penjelasan alur dari registrasi, di mana tahapan registrasi tersebut yang bisa pada awal dilakukan secara online apabila kita telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan, maka pada prinsipnya tidak terlalu lama untuk suatu pengkajian agar BPOM memberikan persetujuan dari izin edar. Nah, tergantung dari klaim hasil kita, apakah kita mengajukan klaim obat tradisional ataukah kita mengajukan klaimnya adalah bagian termasuk dari obat herbal terstandar atau suatu fitofarmaka. Tentunya berbeda. Kalau klaimnya adalah obat tradisional, sebagai contoh jamu, tentunya tahapan prosesnya karena sudah memiliki riwayat empiris turun-temurun minimal 3 generasi, terbukti bahwa bahan obat alam tersebut memiliki khasiat tertentu dan terbukti aman, maka BPOM dapat memberikan persetujuan izin edarnya. Tetapi apabila klaimnya menuju suatu obat herbal terstandar, tentu ada tahapan yang harus dilalui dan dipenuhi, yaitu melakukan atau telah terbukti dari uji praklinik, yaitu uji yang menggambarkan keamanannya dan khasiatnya terbukti baik secara in vitro di laboratorium maupun pada model hewan coba. Apabila terbukti aman dan berkhasiat, di mana pada saat mulai awal akan ada pendampingan secara intensif yang diberikan oleh BPOM untuk memastikan bahwa proses dari melakukan suatu uji praklinik tersebut sudah sesuai dengan yang terstandar. Dan demikian juga apabila perizinannya itu yang diajukan lebih tinggi lagi untuk mengajukan suatu klaim bahwa ini suatu fitofarmaka, tentunya ada tahapan lebih lanjut, yaitu uji klinik pada manusia. Nah, uji praklinik maupun uji klinik pada manusia tentu membutuhkan waktu yang lebih lama sesuai dengan tahapan yang harus dilalui. Nah, tetapi semua tahapan tersebut ada yang menjadi dasar yang penting sekali untuk dipertimbangkan adalah standarisasi dari bahan obat alam tersebut. Kalau kita mengkaji lagi apa yang dimaksud dengan obat bahan alam, yaitu bahan atau ramuan bahan atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasa ternik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam atau campuran dari bahan tersebut yang
telah digunakan secara turun-temurun atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman dan bermutu yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan atau pemulihan kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan atau ilmiah. Itu adalah pengertian dari obat bahan alam. Sedangkan standarisasi, di mana ini menjadi satu hal dasar yang sangat penting yang ada di dalam setiap tahap suatu klaim, karena harus menjamin mulai dari standar dari bahan bakunya, bagaimana bahan alam tersebut diperoleh atau mungkin waktu memanennya itu harus terstandar untuk memastikan reproducibilitas atau keberlanjutannya tetap bisa dipertahankan. Selain tentunya juga standar dari produknya maupun prosesnya. Jadi standarisasi adalah serangkaian parameter atau prosedur dan cara pengukuran yang hasilnya merupakan unsur-unsur terkait paradigma mutu kefarmasian, mutu dalam artian memenuhi standar kimia, biologi dan farmasi, termasuk juga batas-batas stabilitas sebagai produk kefarmasian umumnya. Standarisasi juga merupakan suatu proses yang menjamin bahwa produk akhir, baik berupa obat, ekstrak atau produk ekstrak, mempunyai nilai parameter tertentu yang konstan dan ditetapkan terlebih dahulu yang dirancang dalam suatu formula agar menjamin bahwa bahan alam tersebut satu kali lagi adalah aman, yang kedua berkualitas, dan yang ketiga bermanfaat. Kita lihat lebih lanjut tentang standarisasi bahan alam. Apa tujuannya? Tadi seperti saya sampaikan sebelumnya, tujuannya adalah untuk memperoleh bentuk bahan baku atau produk kefarmasian yang bermutu, aman, serta bermanfaat. Nah, sebagai contoh, obat tradisional yang memiliki riwayat empiris, yang kalau di masyarakat Jawa disebut jamu, maka ada upaya saintifikasi jamu, yaitu pembuktian ilmiah jamu melalui penelitian berbasis pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah mendapatkan izin atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saintifikasi jamu pun ini merupakan kebijakan dari pemerintah untuk menjamin mutu, kualitas dan khasiat keamanan dari obat tradisional yang beredar di masyarakat. Dan sudah ada jelas diperkuat dasar hukumnya dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2010 tentang saintifikasi jamu dan penelitian berbasis pelayanan kesehatan tersebut. Nah, lebih lanjut, kalau dari suatu bahan alam tadi yang memiliki riwayat tradisional atau empirisnya telah digunakan turun-temurun, sebagai contoh jamu, memiliki potensi yang bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi sampai ke suatu obat herbal terstandar, bahkan ke dalam suatu fitofarmaka. Tentunya ada proses-proses yang harus dilewati. Yang pertama, kalau dia dari jamu kemudian mau ke obat herbal terstandar, ada kaidah yang harus dipenuhi dan reproducible atau keberlanjutan dari bahan baku tersebut juga memenuhi standar, kemudian teruji secara praklinik in vivo atau in vitro keamanannya dan khasiatnya, maka diperkuat dengan bahan baku yang terstandar tadi untuk dilanjutkan dan uji pada manusia atau kita sebut uji klinik. Tentunya uji klinik ini juga untuk memastikan bahwa konsumen manusia sebagai pengguna nanti untuk memastikan bahwa bahan obat alam tersebut selain tentunya berkhasiat, bahwa dia aman dan juga berkualitas dan juga memenuhi
standar reproducible atau keberlanjutan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka bisa dianjurkan lebih lanjut perizinannya menjadi suatu fitofarmaka. Nah, secara umum tetapi apakah semua obat bahan alam memiliki riwayat tradisional? Tentu tidak. Mungkin dari para peserta yang hadir pada kesempatan ini bahkan mungkin sudah pernah meneliti dari obat bahan alam yang tidak memiliki riwayat tradisional secara empiris tadi. Jadi kalau dibagi secara umum herbal itu kita bagi di herbal tradisional dan herbal non tradisional. Herbal tradisional sebagai contoh jamu karena memiliki bukti empiris maka bisa dikembangkan sebagai obat herbal terstandar apabila terbukti dalam hasil uji prekliniknya, bahkan dikembangkan lagi potensinya menjadi fitofarmaka kalau terbukti dari uji kliniknya. Ya. Tetapi kalau herbal tradisional itu meskipun memiliki bukti empiris untuk satu klaim tertentu, tetapi kemudian dalam pengajuan perizinannya ada yang berbeda dalam hal ini komposisinya atau klaimnya berbeda dari awal yang telah digunakan sesuai riwayat empiris tradisionalnya, maka dia harus dilanjutkannya kalau kan tidak bisa menjadi obat herbal terstandar tetapi menjadi suatu fitofarmaka. Nah, demikian ini berlaku juga bagi obat bahan alam yang tidak memiliki riwayat tradisional seperti kita kenal mungkin sebagai ekstrak dari kulit buah manggis mungkin belum diketahui riwayat penggunaan tradisionalnya, maka untuk menjadi fitofarmaka agar bisa digunakan oleh manusia maka dia harus memenuhi lolos terbukti aman dan berkhasiat dari uji preklinik maupun uji kliniknya. Nah ini mengurai kembali bahwa sediaan obat tradisional itu dari yang jamu, di mana memiliki bukti empiris minimal 3 generasi, kemudian obat herbal terstandar, selain empiris, ada standarisasi bahan baku, kemudian ada uji praklinik aman dan berkhasiat dan memenuhi proses CPOTB. Lebih lanjut lagi, ketika diajukan ke fitofarmaka selain memenuhi obat herbal terstandar, juga terbukti berkhasiat dan aman pada manusia. Nah, bagaimana dengan klaim khasiat ketika kita mengajukan satu perizinan kepada BPOM? Maka harus dinyatakan dan diuraikan dengan jelas. Menyiratkan atau menyatakan bahwa bahan obat alam memiliki kontribusi positif dan bermanfaat bagi kesehatan manusia. Ada 3 jenis dari klaim khasiat obat bahan alam, yaitu pertama, klaim pemeliharaan kesehatan secara tradisional, yang kedua, klaim tradisional untuk pengobatan, dan yang ketiga, klaim pengobatan terbukti secara ilmiah. Nah, tentunya nanti akan ada data khasiat yang mendukung pengobatan untuk bisa terbukti secara ilmiah tadi, di mana diperoleh tentunya dari hasil penelitian uji praklinik dan atau uji klinik. Nah, ada acuan persyaratan keamanan dan mutu bahan obat alam itu kita bisa merujuk pada Farmakope Indonesia atau Farmakope negara lain atau pada standar persyaratan keamanan dan mutu bahan obat alam yang berlaku secara internasional. Kita bisa mengambil referensi ilmiah mengenai standar persyaratan keamanan dan mutu bahan obat bahan alam yang diakui dan atau data mengenai standar persyaratan ilmiah keamanan dan mutu bahan obat bahan alam yang sahih. Nah, contoh acuan tersebut bisa diambil dari Materia Medica Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, parameter standar umum ekstrak tumbuhan obat yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan pada tahun 2000, atau monografi ekstrak tumbuhan obat Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan POM tahun 2004. Nah, di sini saya menyampaikan contoh dari satu bahan alam yang sama, yaitu daun pare. Kita kenal
nama latinnya adalah Momorke charentacephalium, di mana di sini ada 2 pengajuan. Yang pertama berupa produknya masih Simplicia daun pare, yang kedua adalah ekstrak, di mana masing-masing pun harus memenuhi standarisasi. Jadi kalau Simplicia maka harus jelas pemberiannya, gambarnya, ciri-cirinya harus jelas, detail yang menyatakan bahwa itu adalah daun pare. Kemudian secara mikroskopisnya ada bagian epidermis yang khas menggambarkan yang itu menjadi identifikasi dari daun pare, yang juga ada senyawa identitas dari struktur kimianya yaitu momorsidin ya, dan memenuhi standar berapa pengeringannya, abu totalnya, abu tidak larut asamnya, sari larut air, sari larut etanolnya harus terpenuhi standar itu, dan juga diperkuat lagi bisa dari pola kromatografinya yang kita bandingkan dengan satu pembanding. Dalam hal ini yang diambil adalah quercetin dari Simplicia, maka ada pembandingnya, maka ada hasil dari kromatografi bisa menjadikan satu pegangan standar bahwa Simplicia ini terbukti memang terstandar dan bisa digunakan karena memenuhi standarisasinya. Yang kedua adalah contoh yang berasal sama-sama tetap daun pare tapi dia berupa ekstrak kental daun pare, maka tentu ekstrak daun pare tersebut yang mengandung flavonoid totalnya tidak kurang dari 5,18% dihitung sebagai quercetin harus memenuhi berapa rendemennya? Tidak boleh kurang dari 16,4%. Kemudian pemerian atau identitas ekstraknya, senyawa identitasnya, kadar air, abu total dan abu tidak larut asam ini menjadi pegangan untuk menjamin bahwa setiap dari produk-produk dari daun pare itu yang sekarang maupun yang nanti diharapkan tidak menyimpang atau tidak bertentangan dari standar yang ditetapkan. Kenapa? Karena ini bahwa dari standarisasi tadi nanti akan menentukan khasiat yang diharapkan. Nah, ini tadi adalah dinamika perizinan dan permasalahan yang mungkin tentang standarisasi. Saya sedikit ada punya pengalaman dalam mengajukan klaim jamu ke BP POM. Kemudian kami juga mengajukan klaim sebagai obat herbal terstandar. Maka BPOM benar-benar mendampingi kami secara intensif, memastikan bahwa proses metodenya itu sudah sesuai, dan ketika kami menghadapi kendala bahwa prosesnya sudah mengikuti yang ditetapkan tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan, maka BPOM juga memberikan konsultasi pendampingan dan juga menghadirkan narasumber terkait. Nah, tentunya kita yang telah mengetahui bagaimana alur perizinan, pentingnya juga standarisasi, mari kita galakkan untuk mengembangkan bahan alam yang ada yang tumbuh di negara kita yang berlimpah ruah dengan suatu upaya-upaya pembuktian yang bisa ditetapkan secara ilmiah, apakah secara uji praklinik maupun uji klinik, untuk bisa menjadi kemandirian bahan obat cinta Indonesia. Demikian yang bisa saya sharingkan. Semoga para peserta tetap semangat. Mari kita bersama-sama menggalakkan fasilitas atau limpahan karunia bahan obat alam yang ada di Indonesia ini untuk menjadi suatu bahan obat alam yang bisa digunakan oleh manusia karena terbukti memenuhi standarisasi, mutu, keamanan, dan khasiat. Ayo kita cinta produk Indonesia.